Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, terima kasih kepada semeton-semeton Taksu Poleng yang sudah mendukung kita sampai saat ini agar kita bisa terus berkarya, mungkin dengan bisa memberikan sudut pandang spiritual yang bisa kita diskusikan ya Jero ya, yang untuk menambah wawasan kita sebagai orang Nusantara. Nah, kali ini dengan bahasan terkait leluhur nih Jero. Mungkin kodam kita bahas. Nah, mungkin ini kodam ini identik dengan, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah menonton film yang lagi viral nih di Indonesia nih, tentang Desa Penari. Benar. Kodam itu jadi perbincangan hangat lah. Mungkin banyak orang, mungkin kadang ada orang kentut gitu dibilang, oh kodamnya kentut gitu. Nah, mungkin nggak kelihatan loh. Nah, mungkin ini kan bicara tentang sesuatu yang kasat mata ya Jero ya, tentang kodam dan apalagi ini kodam leluhur. Nah, mungkin bisa dibedakan nih Jero, kodam itu ada jenisnya atau gimana nih sebenarnya Jero? Jadi gini, kodam kalau di Bali kan nggak mengenal kodam dia. Bahasa kerennya kita berbicara kodam secara spiritual umum lah. Kalau di Bali sebut dengan pemongbong, peyangyang, sesunan lah. Ada orang bilang sesunan, ada bilang peyangyang, ada intinya ada tokoh lah, kita berbicara ada tokoh yang tidak kita bisa lihat dan itu akan mempengaruhi proses kehidupan kita. Nah, itulah bahasa kasar. Jadi kodam yang saya tahu, satu ada kodam pusaka, kemudian kodam leluhur, kemudian kodam laku dalam artian kita sering meditasi ke suatu tempat. Nah, kemudian ada kodam, kalau di Bali sebut dengan kande lah, saudara yang tidak kelihatan, itu termasuk juga kodam. Jadi apapun yang energi yang tidak bisa kita lihat secara mata telanjang, yang itu akan memberikan efek, memberikan apa istilahnya lah, bantuan atau dukungan kepada kehidupan kita, perubahan kehidupan kita, itu disebut dengan kodam di bahasa kasar. Nah, fungsi dari kodam ini sebenarnya kalau kita bilang leluhur kan mungkin udah dari lahir kita udah bawa nih Jero ya. Fungsinya sebenarnya itu seperti apa sih? Oke. Sebelum istilahnya kita lanjut ke kodam pusaka dan lain sebagainya. Jadi kodam leluhur, kenapa harus kita mengaktifkan kodam saudara? Kenapa kita harus ada kodam leluhur? Apakah itu sama seperti pertanyaan beli? Gini loh, kita lahir kita pasti membawa misi leluhur. Jadi untuk menopang misi leluhur, untuk mewujudkan misi leluhur, kita harus sinkron dengan kodam saudara kita. Istilahnya mengaktifkan sedulur kita untuk menjalankan misi daripada leluhur. Nah, itu loh. Nah, kemudian leluhur saudara ini bisa dibawa kiri atau kanan, tergantung kalau saudara tergantung si pelaku ya, tergantung si pelaku. Kalau kodam leluhur pasti positif, harus ke kanan. Sama halnya kodam pusaka juga seperti itu, bisa dibawa kiri atau kanan, tergantung sifat atau karakter dari orangnya tersebut, atau istilahnya kodamnya. Kadang kodamnya juga mempengaruhi beli. Kalau kodam laku itu memiliki misi. Contoh nih, saya laku di tempat A. Karena laku saya sesuai dengan frekuensi atau tujuan daripada beliau yang bersandar di tempat A. Beliau akan menjadi pemongbong kita. Apabila kita salah daripada laku itu, apabila kita salah dari perjanjian itu, beliau akan hilang. Sama halnya kalau istilahnya pemongbong atau kodam pusaka, kita berbuat yang namanya nggak baik, itu akan dibiarkan, tapi beliau akan hilang. Kalau kodam leluhur enggak, dia akan memfilter kita. Oh, ini nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, nggak boleh. Ada yang mengarahkan lah intinya. Oh gitu. Nah, dari rincian tugas nih Jero, biasanya kalau kita udah ada kodam leluhur, ngapain nih ada? Kalau mungkin ya, yang satu frekuensi ini mungkin yang harus sinkron kan antara kodam saudara kita sama kodam leluhur kan seperti itu. Nah, mungkin dari perincian tugasnya apa aja sih yang membedakan gitu loh? Jadi gini Bli, kodam leluhur, sekali lagi kodam leluhur adalah berisi misi kita kenapa lahir. Nah, untuk menopang ini otomatis kita perlu namanya kodam saudara, mengaktifkan sedulur kita untuk diri kita sendiri.
Untuk istilah memperkuat selama proses penapakan spiritual kita menuju yang namanya visi leluhur, kita harus dibantu lewat laku spiritual. Laku spiritual di tempat-tempat yang dulunya napak tilas leluhur, Meminta bantuan lah minta istilahnya. bantuan. Karena leluhur kita dulu pernah ada di tempat ini, beliau berdoa sehingga dituntun sehingga mencapai sesuatu yang beliau inginkan. Jadi kita kan hidupnya mau mencapai ini loh, perjalanan leluhur atau selama melanjutkan estafet leluhur, Iya. perlu yang namanya kodam laku untuk mengaktifkan sedulur kita lah. Kemudian untuk apa ada kodam pusaka? Itu juga akan ada suatu bantuan. Makanya banyak tokoh-tokoh dulu memiliki pusaka, raja-raja memiliki pusaka. Ada beberapa kekuatan, ada beberapa ilmu tidak bisa dikuasai oleh manusia, dia harus dibantu oleh kodam pusaka. Ada beberapa masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh mantra milik manusia, harus dibantu oleh kodam lakunya itu. Makanya keempat ini harus kita sinkronkan, tetap dalam koridor kita harus mampu memanage. Gitu, Nah, dari itu kan dari segi tugas nih Juru ya. Artinya itulah sinkronisasi apa yang menjadi tujuan kita untuk, mungkin kalau bisa dibilang untuk menjalankan visi misi leluhur, kita bereinkarnasi seperti itu ya. Nah, dari segi pantangan mungkin nih Juru, kalau misalnya keempatnya ini apakah ada aturan-aturan khusus yang mungkin harus dijalani? Misalnya kalau leluhur kita tidak boleh seperti ini, kalau misalnya pusaka kita tidak boleh seperti ini, seperti itu Juru. Ada pasti. Kalau leluhur tetap kita harus menjalankan yang namanya koridor-koridor tugas-tugas leluhur. Karena kebetulan pada video ini kita fokusnya ke leluhur nantinya beliau secara umum. Cuma sekarang saya jelaskan secara singkat dulu ke Keempatnya. keempat ini. Satu, kalau kodam leluhur kembali lagi lakunya kita harus tetap menjalankan namanya tugas-tugas leluhur. Tugas leluhur, mengatur leluhur dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara masalah kodam saudara, kita harus rajin namanya laku menghidupkan sedulur. Menghidupkan sedulur kita, kemudian lebih mengarahkan ke arah yang positif karena kita kan pancernya. Kalau di Bali disebut dengan pancesananya. Kita loh pemanage itu loh. Itu yang harus kita, karena kenapa? Saudara kita tidak akan mau bergerak apabila kita tidak memberikan afirmasi ke dalam tubuh kita. Mensugesti diri kan afirmasi namanya. Afirmasi, di saat kita afirmasi, dia itu akan bangkit. Sama halnya dengan mantra, itu ada afirmasi. Contoh kalau di Bali ada mantra terakhirnya isi Om Siddhirastu. Semoga. Kemudian ada yang namanya pumu berhasil. Kalau Arab kalau nggak salah kun payakun, jadilah jadi. Nah itu tujuannya mengafirmasi supaya mantra itu menjadi gerangnya gede loh. Kekuatannya lebih besar. Kayak gitu. Nah, itulah. Kalau kodam tempat kita berbicara, tetap kita pasti akan ada suatu perjanjian beli. Contoh saya laku di tempat A, seperti saya katakan tadi. Oke lah, karena kita laku, saya mau menjadi penuntunmu, tapi jangan ini, jangan ini. Itu harus kita tetap patuhi. Ada norma-normanya. Ada norma. Sama dengan kodam pusaka. Sesering mungkin kita akan mendoakan pusaka itu. Ingat, pusaka itu harus didoakan. Selain kita nanti meminta bantuan dan lain sebagainya, kita tidak lupa harus mendoakan. Karena nanti di saat tugasnya dia selesai, pusaka ini akan hilang. Makanya kalau nanti teman-teman punya pusaka, tiba-tiba pusakanya hilang, bisa saja itu sudah selesai tugasnya untuk menemani kita. Purna tugas lah istilahnya, udah pensiun itu, seperti jadi itu ya. sering kita mendoakan. Makanya si kodam daripada pusaka, kalau dia salah mencari tuannya, itu akan membuat pusaka itu menjadi turun grade lagi. Kalau dia bagus mencari tuannya, itu akan membuat pusaka itu naik grade sehingga mencapai alam yang lebih sempurna lagi. Nah, kita kerucutkan lagi nih mungkin ke kodam leluhur nih Juru. Gimana sebenarnya kita bisa ciri-ciri mungkin, atau mungkin sebelumnya kita bisa tahulah kita ada kodamnya seperti itu, kodam leluhur yang mengikuti seperti itu Juru. Jadi gini, fokus ke leluhur lah. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kodam atau pemongmong atau peyang-yang atau apalah. Leluhur lah. Satu, memiliki kepekaan tinggi. Peka dalam artian dia masuk ke tempat yang kotor kayak kepala sakit. Ada energi berbenturan dah. Intinya orangnya itu tidak bisa berada di sembarangan tempat lah.
nginep ke rumah orang, nggak bisa tidur kadang malamnya, Ble. Jadi dia harus dekat dengan leluhurnya. Kemudian dia mungkin tinggal di tempat lain, apabila dia datang ke tanah kelahirannya merasa kayaknya tenang kali, meskipun dari segi tempat tidur tuh jauh loh, di perantauan lebih bagus mungkin. Itu satu kepekaan dalam artian seperti saya katakan tadi, ngerasa tenanglah di mana, energi kita bisa merasakan energi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang paling sering gini adalah kita tertarik dengan cerita-cerita sejarah Masa lalu. masa lalu. Kayak orang dengar bercerita sejarah, kayaknya kita tertarik. Kita buka HP, kita buka YouTube, kita lebih banyak menonton hal-hal yang berbau sejarah, Berbau cerita-cerita zaman dulu. itu. Kok kayak seperti ini. Kemudian lebih suka kita laku ke tempat yang kuno ketimbang pura yang baru dibangun. Yang Kayak wah lah. petilasan. Kita anggap nih ada tempat tilas apa yang wah, terus kita masuk ke alam, kayaknya enak kali duduk di bawah pohon ini, tanpa kita tahu itu ada apa itu. Kemudian yang keempat, ketiga lah, kita sering berbicara dewasa. Dalam artian gini loh, kita sering berbicara sesuatu yang dewasa yang justru kita kadang tidak mengerti. Contoh nih, kita ngomong sama teman, kita bicara sejarah itu, saya kok menguasai hal itu. Loh, kalau di kejelekannya kita nggak mau, nah itu kadang kodam leluhurnya itu nempel. Pas ditempel kita cerita-cerita hal-hal mistik, hal-hal dewasa berbicara spiritual itu pintar loh. Seolah-olah kita yang melakukan gitu loh. Nah itu kemudian memiliki tanda lahir. Tanda lahir satu yang saya tahu, ada suatu tailalan atau tanda lahir di daerah wajah. Daerah wajah. Kemudian di belakang leher, telinga. Kemudian rambut uban sebelum waktunya, masih muda rambut uban. Itu Fiurdah dia memiliki kodam leluhur. Kalau mungkin di tempat lain tuh ada tanda-tanda. Kalau leluhur di daerah sini aja. Kan di Bali itu kan ada yang namanya batas luhur itu kan atas. Atas ya. Konsep namanya Buddha Angge, manusia Angge, Dewa Angge. Maksudnya di sini itu leluhur ya, main tatanan leluhur itu. Kemudian kadang dia mampu mengungkap masa lalu. Contoh nih beliau, tanpa dia sadari, kita berbicara tanpa dia sadari. Kalau orang sudah laku, yang udah tahu kodam leluhur, nggak perlu kita ceritakan lah, karena udah tahu. Yang nggak tahu tetapi ciri-cirinya, contoh nih, kita datang ke suatu tempat, kayaknya di sini dulu pernah ada pohon ya. Kita tanyakan ternyata bener. Nah, itu loh salah satu leluhur. Jadi kita tahu masa lalu. Iya benar. Sebenarnya kita belum hidup di zaman itu. Dejavu kalau bisa dibilang. Mirip-mirip dejavu. Mirip-mirip dejavu. Itu sih. Nah mungkin kalau orang yang nggak ngeh nih Juru, artinya mereka ini orang-orang mungkin semeton-semeton kita ini ada kodam leluhurnya, nggak ngeh gitu loh. Apakah ada gangguan misalnya seperti itu? Untuk mungkin beliau ingin menunjukkan dirinya bahwa orang ini tuh ada leluhurnya loh, ada kodamnya seperti itu. Ada pasti beli. Tapi mungkin kita bahas ke sesi selanjutnya bagaimana ciri-ciri kodam leluhur dan pusaka mau komunikasi lah. Saat ini kita fokuskan di bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur gitu. Kita ciri-cirinya lah, mungkin mimpi, kalau di Bali dibilang melit lah. Sering mimpi tangkil ke pura atau petilasan, mimpi disuruh mandi melukat, itu kodam leluhur. Seperti itu Juru ya. Karena itu dibawa dari lahir. Nah mungkin ini menjadi rangsangan dulu nih bagi semeton Taksu Poleng dari Jero nih, bahwa mungkin dengan adanya tayangan ini ya Juru, ada pembicaraan ini, diskusi ini di channel kita Taksu Poleng, menggugah mungkin sedikitnya ada rasa peka. Kok kita sadar, mungkin nggak ciri-ciri kita nih masuk ke ranah ini gitu. Jadi untuk mencari tahu lebih dengan mungkin awalnya nih Jo, kalau kita mungkin ada teman kita yang sadar nih seperti itu, apa yang mungkin langkah kita selanjutnya lakukan nih Jo? Satu, bersihkan diri. Itu bersihkan diri. Awal kali membersihkan diri. Dalam konsep kita membersihkan lahir dan batin lah. Bersih secara fisik dan bersih secara mental. Maksud saya gini, bersih secara fisik itu kan ada dua, seperti kita bahas di cahaya lah.
Fisik yang kelihatan, fisik yang nggak kelihatan. Fisik yang kelihatan, oke lah kita mandi. Yang nggak kelihatan ini harus laku. Laku dalam artian mungkin sembahyang dulu. Puasa. Kalau kita melukat itu lebih banyak ke tatanan ini loh. Kalau mental tatanan lebih halus itu harus puasa. Buat kita ke seputih-putihnya lah. Puasa mutih, mau mungkin apa paling ringan dulu puasa mutih. Puasa mutih, benar. Puasa mutih. Ya, artinya masih ada asupan lah yang mungkin kita berikan ke. Ya, kalau mau nanti lanjutnya lagi lebih bagus sih puasa total. Aku prihatin paling bagus. Nggak makan, nggak tidur, nggak ngomong gitu. Nanti kalau cobalah kita masuk ke tempat suci, apa tilasan atau di kamar lah, matiin lampu, kita diam tanpa berbicara, tanpa berdoa apapun, itu biasanya lebih cepat connect-nya kita. Karena kalau kita berbicara terkadang ego kita tuh kan main, egosentris kita kan main. Diam diam. Dia akan mulai bergetar, nangis itu loh. Dari saat kita udah nangis, berarti sudah ada sesuatu rasa rindu dari saudara kita. Baru kita kasih afirmasi diri. Yang terkoneksi sama leluhur. Ya, mungkin kita nanti stop dulu, kita lanjut nanti sesi berikutnya tentang bagaimana ciri-ciri apalah leluhur bisa komunikasi dan lain sebagainya. Seperti itu nanti mungkin sesi selanjutnya kan bagaimana apakah mungkin kita bisa melihat nantinya atau mendengar, mungkin diberikan tuntunan secara langsung seperti dunia skala lah kalau bisa dibilang kita kayak ngobrol seperti itu. Apakah seperti itu? Mungkin ini nanti menjadi sesi ini menjadi awal rangsangan bagi teman-teman Taksu Poleng agar lebih sadar diri untuk bagaimana kita mengingat lagi jasa-jasa leluhur ya seperti itu, untuk menjadikan apa visi misi dari leluhur ini berjalan di kehidupan kita gitu. Mungkin itu saja sih untuk kali ini Semeton Taksu Poleng. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kita, dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Semeton Taksu Poleng yang sudah mendukung channel kita. Mungkin akhir kata kita tutup dengan Paramasanti dulu. Om Santi 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 Om.